Shalom semuanya, apa kabarnya pada malam hari ini? Saya percaya ada kabar sukacita yang luar biasa pada malam hari ini. Mari yang sudah siap mau memuji, memuliakan dan menaikkan nama Tuhan, katakan boleh di di komen. Saya siap malam hari ini mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Yesus, Engkau begitu baik, Engkau sangat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju
pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima semua pujian, semua kemuliaan, semua keagungan, kehormatan hanya bagimu, Raja di atas segala raja, Raja yang berkuasa atas semesta. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya Kau saja memang yang layak terima setiap pujian, kemuliaan, keagungan, kehormatan selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan yang Kau berikan sampai hari ini. Kami juga bersyukur untuk setiap penyertaan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Malam hari ini Tuhan, siapapun yang saat ini sedang menyaksikan lewat live streaming Facebook Anugerah Ministries, kiranya lawatan-Mu sempurna dimanapun mereka berada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Teruslah beracara Bapa lewat ibadah Anugerah Fellowship malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Tuhan Yesus dahsyat, haleluya. Mari kita mau terus memuji Tuhan kita yang hidup. Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang bekerja dalam kehidupan kita setiap masing-masing kita. Haleluya. Dengan-Mu saja Tuhan kami dapat berjalan, kami dapat melewati setiap musim kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku
percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, kami percaya sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Woo! Haleluya. Firman terangi jalanku. Amin. Perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Hey, kebenaran yang membebaskan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam kuasa-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
Ya, puji Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam satu sesi khotbah di Anugerah Fellowship. It's been a while. Dan kita percaya bahwa kebaikan Tuhan itu nyata buat saudara. Siapapun Anda yang menyaksikan ibadah hari ini. Baik di rumah ataupun di storehouse pada saat ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sekali sampai dengan hari ini Engkau telah menjaga memelihara kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan. Dan kami percaya Tuhan, di mana firman-Mu diberitakan, di situ akan ada kemerdekaan. Dan Tuhan, pengurapan-Mu bersama dengan lidah dan bibir hamba-Mu. Dan juga kepada siapapun daripada kami akan mengikuti ibadah ini, mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu pada waktu akan diberitakan, Tuhan akan jatuh ke tanah yang gembur. Hati kami akan menerimanya. Hati kami akan berakar di dalam firman itu. Dan bertunas, bertumbuh, hidup kami akan berbuah dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami semua melalui firman-Mu ini. Sehingga Tuhan, hidup kami Tuhan akan berubah. Terima kasih Bapa. Mari jemaat sekalian, siapapun Anda, siapkan hatimu. Sehingga pada waktu menerima firman Tuhan, kau bisa benar-benar fokus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membawa kehidupan yang kekal. Bersama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan. Apa yang Anda pikirkan pada waktu Anda mendengarkan satu kata-kata, yakni warisan? Saudara sekalian, tentunya sangat luar biasa sekali kalau misalnya saudara dan saya menerima satu warisan. Karena kita tahu betapa luar biasanya ya kalau misalnya kita mendapatkan satu warisan dari orang tua kita. Dan kemudian tentunya hal itu akan bukan cuma memberkati kehidupan kita, tetapi banyak kali saya percaya hal itu akan mempermudah kehidupan kita. Apalagi kalau misalnya saudara lagi merintis suatu usaha dan kemudian misalnya modalnya kurang atau bahkan cenderung tidak punya modal. Maka saya percaya bahwa kalau saudara menerima suatu warisan itu maka akan memperlebar, mempermudah, memperluas atau scaling up bahkan daripada apapun yang saudara memang ingin lakukan. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam firman Tuhan hari ini saya akan membahas tentang topik khotbah dengan judul yaitu hak waris. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan dan saya akan khotbahkan secara eksposisi. Kita akan melihat bersama-sama daripada kitab Yosua 14. Kita akan melihat daripada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita lihat ayat 6. Firman Tuhan berkata, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati ini. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang aku telah berumur 85 tahun aku hari ini. Oke, kita akan berhenti dulu di sana. Nah, luar biasa sekali. Sekali lagi pada waktu kita ingin sekali menerima warisan. Saya mau tanya nih, berapa banyak di antara saudara sekalian yang suatu hari bermimpi untuk menerima warisan? Tentunya saudara kalau menerima warisan, saya berdoa dan berharap saudara akan membuat keputusan yang benar tentang apa yang saudara harus atau akan lakukan dengan harta itu atau kekayaan itu. Nah, di sini ada suatu kisah yang menarik. Kalau kita mengingat saudara ya, bahwa pada waktu bangsa Israel, pada waktu mereka sedang mengembara saudara ya, keluar dari Mesir kemudian mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, kali itu Musa lagi memerintahkan 12 kepala suku untuk mengintai ke dalam tanah perjanjian itu. Nah, kemudian di antara dua itu ada dua orang yang sangat terkenal yang sampai dengan hari ini masih kita sebut namanya, kemudian kita masih pelajarin saudara ya. Nah, dua orang ini bernama, yang satu bernama Yosua, yang satu bernama Kaleb. Ada beberapa hal yang cukup mengesankan daripada dua orang ini dibandingkan dengan 10 daripada para pemimpin itu.
Saudara, seperti yang saudara tahu bahwa akhirnya 12 itu pulang kembali ke Musa dan menceritakan bahwa memang benar daripada tanah perjanjian itu memiliki hasil yang luar biasa sekali saudara ya. Melimpah dengan susu dan madu, bahkan kalau saudara ingat ada cerita bagaimana mereka itu mengangkat setandan atau hasil daripada anggur itu saking banyaknya, saking besarnya itu harus dipanggul oleh 2 orang dewasa saudara ya. Nah ini menunjukkan betapa luar biasanya daripada tanah perjanjian itu. Bapak Ibu sekalian, dari sini poin yang pertama, mari kita ingat bahwa tidak ada masalah dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan buat kehidupan kita. Masalahnya gini, apakah saudara dan saya mau percaya atau enggak? Banyak kali pada waktu kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita udah mendengarkan bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa daripada kehidupan kita. Namun seringkali kita memilih untuk tidak percaya. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa daripada 10, daripada 12 mata-mata itu, mereka melihat hal yang sama, bahwa benar bahwa tanah itu melimpah dengan susu dan madu. Hasilnya luar biasa. Tetapi kemudian mereka mulai melihat bahwa ada satu masalah yang besar di sana, bahwa di sana itu tanah itu dihuni oleh para raksasa, orang-orang yang gagah berani. Nah kemudian hal itu yang membuat hati mereka menjadi ciut, menjadi takut saudara. Nah kemudian akibatnya pada waktu mereka bertemu dengan Musa, bukan saja mereka memberikan laporan bahwa tanah itu melimpah dengan susu dan madu, tetapi mereka mengatakan kami seperti belalang. Kami akan hancur, kami akan binasa saudara. Nah hal itu kemudian yang terjadi membuat orang-orang daripada bangsa Israel yang lain pada waktu itu menjadi ketakutan. Mereka menjadi memberontak saudara. Nah Bapak Ibu sekalian, ini gambaran daripada kehidupan kita nih. Seringkali kita memilih untuk tidak percaya walaupun kita sudah seringkali mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang luar biasa buat kehidupan kita. Jangan lupa memang benar bahwa kita hidup di dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa. Kita hidup dalam the fallen nature saudara ya. Sifat dosa itu saudara sangat real sekali. Bahkan seorang rasul yang sangat luar biasa namanya Paulus mengatakan celakalah aku karena pada waktu aku mau berbuat baik, pada waktu aku mau hidup benar, pada waktu aku mau melakukan firman Tuhan, iblis atau kejatuhan sudah menantikan aku di sana. Saudara sekalian, makanya ini menunjukkan bahwa sebagai termasuk kita anak-anak Tuhan sekalipun, kita harus hidup sesuai dengan apa yang firman Tuhan tuliskan. Kita mesti ingat dan tahu bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban buat kita. Semakin kita menjadi anak Tuhan, semakin kita mengerti bahwa kita tidak bisa menghidupi hidup kita tanpa Tuhan. Ada amin gak ini saudara ya? 10 orang ini bukan 10 orang yang biasa-biasa. Tetapi mereka adalah 10 daripada kepala suku. Mereka seharusnya lebih mengerti tentang rencana Tuhan. Mereka seharusnya lebih mengerti tentang janji Tuhan. Mereka bahkan sudah melihat bagaimana Laut Merah itu terbelah, saudara. Mereka bahkan harusnya ingat bagaimana Tuhan menyediakan makanan daripada tidak ada menjadi ada. Pada waktu di padang gurun mereka berjalan tidak ada air. Kemudian mereka meronta, mereka ngamuk, mereka protes kepada Tuhan. Kemudian Tuhan berikan air yang segar. How is it possible? Pada waktu mereka kemudian diperintahkan untuk memata-matai, firman Tuhan bahkan mengatakan mereka memberikan laporan yang busuk. Hari-hari ini saudara, laporan macam apakah yang saudara dengar? Banyak daripada kita pada saat ini kita sedang berusaha untuk kembali dari dampak pandemik. Pandemik selama lebih daripada hampir 2 tahun ini sekarang saudara ya. Nanti pada waktu kita akan menutup tahun 2021 tanpa terasa. Kemudian masuk bulan Maret nanti pandemik ini akan hampir 2 tahun saudara ya. Dan banyak daripada kita kelimpungan. Banyak daripada kita bisnisnya terganggu. Banyak daripada kita pekerjaannya mungkin tidak sedikit daripada saudara sudah kehilangan pekerjaan. Nah oleh karena itu sangat penting sekali hari-hari ini laporan siapa yang engkau dengar. Kalau saudara memilih untuk mendengarkan laporan-laporan yang dari dunia yang mengatakan bahwa bisnis susah, sekarang memang lagi pandemik, lagi krisis saudara, maka saudara akan menjadi orang-orang yang seperti 10 mata-mata ini.
Tetapi kalau saudara lebih memilih untuk mendengarkan kabar yang baik daripada surga. Ada berita yang luar biasa bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat saudara dan dia sudah bangkit daripada kematian. Dia mengampuni dosa kita dan tujuannya supaya kita bisa menerima rencana Bapa yang luar biasa. Maka saudara harus tahu bahwa ekonomi kerajaan surga tidak tergantung dengan ekonomi dari apa yang terjadi di muka bumi. Yang percaya katakan amin, saudara. Berbicara tentang hak waris, tentunya Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam kehidupan saudara, kehidupan saya sekalipun. Izinkan saya bercerita, kilas balik saudara. Beberapa dari saudara mungkin sudah pernah mendengarkan atau mengetahui kisah tentang apa yang kami alami saudara ya. Di awal pandemik, putri kami saudara kehilangan beasiswa sehingga saudara dia terancam untuk tidak bisa melanjutkan pendidikannya saudara ya. Dan kemudian tentunya hal itu membuat saya bersama dengan istri saya secara manusia kami jadi gentar gitu menghadapi masalah itu saudara. Dan itu terjadi sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2020 yang silam. Bapak Ibu sekalian, kami tentunya membuat rencana-rencana, membuat perhitungan-perhitungan dan secara manusiawi tidak mungkin kami bisa meneruskan secara kekuatan sendiri saudara. Karena apa? Putri kami bisa pergi kuliah ke Singapura, menerima beasiswa saudara. Tapi kemudian saudara kalau beasiswa itu dibatalkan bagaimana? How is it possible? Kami bukan pengusaha. Saudara bagaimana mungkin putri kami bisa lanjut kuliah sampai selesai. Kurang 1 tahun saudara. Nah kami mulai membuat perhitungan dan kemudian secara perhitungan kertas saya memutuskan gini. Kamu pulang dulu deh. Kamu pulang dulu karena nanti kalau selesai kuliah semester itu kira-kira di awal bulan Juni. Nanti kamu akan kuliah sekitar bulan September. Kita masih punya sekitar 3,5 bulan untuk ngirit biaya. Nggak perlu bayar kos mahal di Singapura. Nggak perlu biaya hidup yang mahal di Singapura. Minimal kita bisa ngirit saudara. Tetapi kemudian di tengah-tengah kekalutan dan kegentaran itu. Ini yang kemudian keluarga kami putuskan. Saya mulai ngomong sama istri saya. Kita berdoa dulu yuk supaya kita nggak salah dalam mengambil keputusan. Selama 16 tahun saya melayani Tuhan saudara. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Saya mulai belajar dan menyadari bahwa di tengah-tengah kekalutan atau kegentaran daripada menghadapi masalah. Saudara engkau harus kembali berdoa. Karena pada waktu saudara mulai kembali berdoa dan kemudian saudara akan mulai bertanya dan kita mulai berani berkata sebagai anak Tuhan dan mengatakan Tuhan bukan kehendak kami yang terjadi tapi kehendak-Mu yang terjadi. Kami ingin menemukan kehendak Tuhan di tengah-tengah krisis yang ada pada waktu itu. Saudara kira-kira 2 minggu atau 3 minggu ya saudara saya mulai mendapatkan satu impresi. Saya uji, saya doakan lagi impresinya tetap sama. Dan saya mendengar ada suara Tuhan yang berkata seperti ini, let her stay in Singapore. Izinkan terus putri kamu tetap tinggal di Singapura. Saudara, saya tidak mendapatkan pernyataan bagaimana Tuhan akan memelihara. Tetapi saya hanya menangkap satu kata-kata ini dan saya jadikan rema dalam kehidupan saya. Dan kemudian saudara, saya ungkapkan ini kepada istri saya. Nah ini yang kami alami saudara. Jadi selama bertahun-tahun kami udah mulai belajar paham bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik. Keputusan manusiawi kita sepintar-pintarnya kita menganalisa kondisi yang ada. Kita menerima laporan apapun juga. Saudara tahu nggak bahwa Tuhan yang berdaulat. Katakan Tuhan berdaulat. Katakan Tuhan berdaulat. Katakan Tuhan berdaulat. Kalau bahkan di dalam satu ayat di kitab Wahyu mengatakan kalau Tuhan yang membukakan pintu. Tidak akan ada pihak manapun juga yang menutup pintu. Tetapi sebaliknya ayat yang sama mengatakan berarti kalau bukan Tuhan yang akan mengizinkan sesuatu terjadi. Kalau pintu itu Tuhan izinkan tertutup maka kita juga gak bisa paksa saudara. Maka saudara boleh menangis, boleh berdoa dalam bahasa roh, berpuasa. Kalau Tuhan gak izinkan nothing will happen. Nah maka pada waktu saya mulai ungkapkan hal itu kepada istri saya dan kami mulai sepakat. Saudara kami memutuskan untuk kami hubungi putri kami pada waktu itu dan saya katakan you can stay. Karena kami menerima pernyataan ini. Dan saudara sekali lagi kami tidak tahu caranya bagaimana kami harus menyediakan. Dan kami tidak tahu bagaimana Tuhan akan menyediakan tepat pada waktunya. Tetapi saudara fast forward selama menjalani 1 tahun dia harus menyelesaikan kuliah tahun terakhir. Kami melihat bagaimana penyediaan Tuhan tepat pada waktunya.
Saya bisa berbangga mengatakan bahwa anak saya tidak pernah kelaparan di Singapura. Nggak pernah kehujanan dalam arti nggak punya tempat tinggal tetap. Anak saya sampai dengan hari ini masih bisa makan dengan baik 3 kali sehari mungkin lebih. Putri saya bisa tidur dengan nyaman, saudara ya. Koneksi internet juga tidak terganggu, saudara, bahkan untuk bayar transportasinya, bayar bus atau apapun yang dia perlukan itu tidak sampai kekurangan. Saudara, Tuhan sediakan sampai sedetail-detailnya dan bahkan dia puji Tuhan tidak sakit, saudara. Dan bahkan pada waktu hari ini saya lagi berkhotbah di hadapan saudara, putri kami akan wisuda. Dia lulus ujian, dia lulus kuliah, dia selesai kuliahnya saudara. Dan bahkan mendapatkan nilai yang luar biasa dan segala puji syukur kemuliaan bagi Tuhan. Dan you know what saudara, pada waktu semester yang terakhir, waktu saya harus membayar uang kuliahnya. Saudara, jadi bayangkan ya, uang kuliah dapat beasiswa, tempat tinggal dapat beasiswa, dan itu terjadi selama 2 tahun lebih. Dan kemudian memasuki tahun yang terakhir semuanya tidak ada. Dan kemudian pada waktu saya harus transfer untuk bayar uang kuliah yang terakhir, saudara, saya screenshot itu dan saya kirimkan kepada putri saya dan saya katakan ini, jangan pernah kamu lupa akan kebaikan Tuhan. Kapanpun sepanjang kehidupan kamu. Pada waktu kamu akan menjadi lebih dewasa dari sekarang. Pada waktu kamu akan menjadi seseorang. Dan pada waktu kamu akan menghadapi masa-masa yang tidak mudah di dalam kehidupan kamu. Kamu harus ingat hari ini bahwa Tuhan sayang sama kamu, Tuhan peduli sama kamu dan Tuhan memberikan berkatnya secara melimpah sehingga hari ini nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya yakin bahwa kita belum tentu akan menghadapi raksasa-raksasa secara harafiah seperti yang dihadapi oleh orang-orang Israel pada zaman itu, saudara. Tetapi inilah keyakinan kita bahwa Bapa kita memelihara kita. Poin yang pertama ini saudara, kita tidak boleh lupa. Mari kita lihat kepada poin-poin berikutnya. Saudara, poin berikutnya ini berkata bahwa kita harus tekun. Orang yang tekun, orang yang setia, orang yang selalu percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Dan orang itu menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Maka orang itu tidak akan meleng ke kiri, gak akan meleng ke kanan. Tetapi dia akan lurus, dia akan percaya bahwa dia kenal Tuhannya. Tahukah saudara bahwa pada waktu kita tekun di dalam segala macam kesukaran. Apa yang dialami oleh 2 orang ini dari 12. Yakni Yosua dan Kaleb, saudara. Tahu gak saudara bahwa mereka adalah 2 orang dari sekian juta orang yang di atas usia 20 tahun. Hanya cuma 2 orang loh saudara. Yang mereka bisa bukan saja melihat tanah perjanjian, tetapi mereka bisa masuk menjajakan kaki mereka di tanah perjanjian itu. Dan mereka bisa menjadi saksi daripada Tuhan yang maha besar, yang luar biasa. Untuk bercerita kepada generasi muda betapa Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Kita perlu tekun pada hari-hari ini. Memang benar, saudara harus terima bahwa Tuhan memberikan warisan yang besar kepada setiap daripada saudara. Bahwa kerajaan surga, ekonomi kerajaan surga itu berkata daripada apa yang tidak ada menjadi ada. Asal engkau menangkap kehendak Tuhan. 40 tahun saudara, mereka ikut bagian daripada orang-orang yang terhukum. 40 tahun mereka ikut susah, berputar-putar di padang gurun. Tetapi selama 40 tahun firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan pada waktu menginginkan ada bahkan dalam tanda kutip adanya disciplinary atau bahkan penghukuman terjadi saudara. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena Tuhan tidak menginginkan satu orang di antara kita menjadi binasa. Saudara ingat bagaimana Tuhan menyediakan mana tepat pada waktunya. Penyediaan Tuhan tidak pernah berakhir. Selama 40 tahun mereka harus menghadapi peperangan yang bertubi-tubi. Saudara, tetapi demikian pula hebatnya serangan daripada musuh. Demikian harsh atau kerasnya masalah yang mereka hadapi. Tetapi selama 40 tahun itu Yosua dan Kaleb menjadi orang-orang yang mengalami pengalaman yang menarik bersama dengan Tuhan. Mereka punya encounter yang luar biasa saudara. Mereka bahkan selama 40 tahun di ayat 10 dikatakan jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa Tuhan memelihara hidupmu? Ayo saudara di kolom chat saudara boleh tuliskan bagaimana selama pandemik ini dan bahkan selama selesai PPKM ini.
bagaimana Tuhan memelihara hidupmu. Ayo tulis saudara, satu persatu. Kita perlu mengingat karena seringkali kita lupa. Mungkin hari ini saudara telah mendapatkan berkat Tuhan, mungkin 3 bulan yang lalu, tetapi kemudian hari-hari ini saudara mengalami lagi kesukaran, mungkin ada sakit penyakit, mungkin saudara mengalami kebuntuan, mungkin saudara mengharapkan mujizat, mengharapkan terobosan, sehingga engkau lupa lagi. Yuk tulis, tulis saudara. Tulis kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara, tulis bagaimana pemeliharaan Tuhan pada kehidupan saudara, dan saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu detail, setia, luar biasa saudara ya. Jadi Tuhan memelihara kehidupan Yosua dan juga Kaleb, saudara, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Nah, menurut konteks usia 85 tahun menurut saudara tua atau muda? Ini tua saudara. Harusnya bukan cuman udah beruban semua, tetapi mungkin kulitnya udah melorot, saudara. Bahkan hari-hari ini kalau kita ngelihat orang-orang di sekeliling kita yang umurnya udah 80 tahun atau enggak usah umur 80 tahun lah, 70 tahun atau bahkan 65, 60-an, 65, 70, 75. Tidak sedikit daripada mereka yang udah sakit-sakitan. Betul saudara, jadi kalau hari ini saudara berusia sekitar 70 tahun sampai 80 tahun atau bahkan 90 tahun. Saudara masih sehat, saudara akan berkata haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, dia dahsyat, dia perkasa, dia memelihara aku, yang percaya katakan amin. Atau mungkin hari ini kalau saudara masih berusia 20 tahun atau 30 tahun, saudara sehat, saudara baik, saudara dipelihara oleh Tuhan, katakan haleluya, Tuhan baik. Punya semangat yang tinggi saudara. Karena apa? Saudara harus melihat bagaimana Tuhan memelihara Yosua dan Kaleb selama 45 tahun. Mereka mengalami masa-masa yang tidak mudah. Tetapi Tuhan pelihara. Oleh karena itu keyakinan saya pada waktu kita bertekun melakukan bagian kita. Saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, lakukan itu. Kalau saudara di hadapanmu ada pekerjaan, lakukan itu. Karena setiap kesukaran yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kita, itu akan mengekspos karakter kita, mengekspos values kita, mengekspos, menguji daripada hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita benar adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, atau kita orang yang lembek? Kalau saudara hari ini, saudara masih menjadi orang yang lembek, ayo bangkit dan bersinar. Karena Tuhan yang hidup dan tinggal dalam kehidupan saudara itu jauh lebih besar daripada segala masalah, segala perkara yang ada. Dan bahkan satu ayat firman Tuhan, saudara harus aminkan dan katakan, segala perkara dapat aku tanggung bersama dengan Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Ayo bahkan engkau yang lagi tergolek lemah, di ranjang saudara, di rumah sakit, atau mungkin saudara mengatakan ekonomimu sudah chapter 11, sebentar lagi bangkrut, saudara mungkin tidak lagi ada makanan, saudara tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki. Mulai percaya, mulai aminkan bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan saudara. Mainkan bagian saudara, karena Tuhan pasti akan lakukan perannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di salah satu beberapa ayat di Matius pasal yang ke-6. Saudara masih ingat bagaimana Tuhan mengatakan jangan khawatir. Karena apa? Burung di udara itu tidak pernah, apa ya tulisannya? Tidak pernah bekerja, tidak pernah menanam. Tetapi Tuhan sediakan makanan tepat pada waktunya. Bunga bakung yang ada di ladang itu gak pernah memintal. Tetapi saudara hari ini mereka merekah, saudara besok mereka kering dan kemudian mereka musnah. Tetapi mereka saudara tahu gak? Pakaian mereka, warna mereka melebihi keindahan jubah mahal daripada Salomo yang hebat itu. Bapamu di surga pelihara saudara. Lakukan peranmu, lakukan bagianmu. Karena Bapa pasti bertanggung jawab memelihara kehidupan saudara. Memang betul burung tidak perlu menanam, tetapi burung harus terbang. Burung harus mematuk daripada apa tuh? Ulat, saudara ya. Serbuk sari harus terbang pada waktu diterbangkan oleh angin. Memang mereka nggak memintal, tetapi do your part and God will do the rest. Saya selalu percaya kalau Tuhan itu akan memainkan bagiannya, kita nggak usah khawatir saudara. Yang perlu kita lakukan hanya lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Siapa di antara saudara yang mau dapat mujizat?
Salah satu ayat daripada kitab Ibrani mengatakan, kalau kamu mau dapat mujizat, kalau kamu mau dapat terobosan kehidupan, yang pertama kamu perlu ketekunan. Katakan ketekunan. Yang kedua, kamu perlu waktu. Katakan waktu. Firman Tuhan gak pernah mengajarkan bypass. Firman Tuhan gak pernah mengajarkan shortcut. Firman Tuhan gak pernah mengajarkan kolusi, nepotisme. Firman Tuhan selalu mengajarkan proses. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau saudara bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara menjaga baik-baik hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan takut pada waktu pintu manusia tutup. Kalau Tuhan berkata aku berencana membuka pintu itu. Maka pintu-pintu itu akan terbuka lebar. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita melihat ayat-ayat berikutnya. Ini menarik. Ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih kuat. Seperti pada waktu disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang. Dan untuk keluar masuk. Ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, poin berikutnya ini adalah terima janji Tuhan. Hak waris itu artinya saudara akan diberikan satu warisan tertentu. Dan sekali lagi biasanya daripada orang tua saudara. Atau mungkin dari orang yang mengasihi saudara. Ya, tidak sedikit daripada artikel-artikel yang mungkin saudara pernah baca. Ini mungkin belum pernah terjadi di Indonesia, mungkin sudah terjadi kita juga nggak tahu. Ada beberapa orang-orang yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Biasanya ini saudara di negara-negara yang lebih maju seperti Singapura, seperti Hong Kong. Bagaimana pada waktu mereka memiliki dedikasi yang sangat penuh kepada tuannya saudara. Bersungguh-sungguh sayang banget sama tuannya. Berdedikasi luar biasa sama pekerjaannya. Kemudian tidak sedikit daripada tuannya itu ada yang punya anak, ada yang tidak punya anak saudara. Bahkan saya pernah membaca bahkan pada waktu tuannya punya anak, warisannya diberikan semuanya kepada asisten rumah tangganya. Wow, itu mind blowing. Mind blowing saudara, mind blowing. Saudara ada Tuhan di atas segala Tuhan. Ada Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya adalah Yesus Kristus. Kalau Tuhan di dunia ini saja bisa berlaku baik kepada saudara, apalagi Bapa di surga. Mau nggak terima warisan? Mau nggak terima warisan? Saya mau, saya yakin saudara mau. Kalau kita udah melakukan bagian kita, jangan heran kalau Tuhan akan memberikan favor, perkenanan yang luar biasa. Saudara, saya kalau bisa membantu menyelesaikan sekolah anak saya selama 1 tahun itu bukan dengan kuat dan gagah kami. Apakah kami harus bekerja ekstra keras? Oh iya, istri saya bahkan harus mengembangkan diri sedemikian rupa. Dia harus buat roti, buat makanan, dijual ke kiri, dijual ke kanan. Kadang-kadang saya ngelihat apa yang istri saya lakukan tuh luar biasa banget. Saudara, dia harus bekerja sampai sering kali jam 3 pagi. Saudara, kita anak Tuhan gak boleh males saudara. Jangan malas. Ya, bahkan ada satu kalau saudara sering lihat reels atau saudara sering lihat TikTok. Hei keong racun, kamu udah tidurnya terlalu banyak, tidurmu miring, bangun saudara ya. Jadi hai orang malas, bangunlah. Firman Tuhan mengatakan belajarlah dari si semut yang kecil yang tidak ada pemimpinnya, tetapi mempersiapkan makanannya pada waktu musim panas. Malu dong. Kalau saudara kerjanya tidak sungguh-sungguh, saudara hanya tidurnya malam. Kalau ditanya kenapa tidurnya malam, gak bisa tidur padahal main game. Besoknya bangun jam 10 pagi. Hari gini saudara orang malas. Firman Tuhan ngajarin kalau kamu malas, jangan berharap kamu bisa makan. Tetapi orang yang rajin bekerja, saya berdoa dari tanganmu. Dari hasil jerih lelahmu. Dari doa-doa saudara. Dari keyakinan imanmu. Tuhan Yesus berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu.
kita diciptakan oleh Tuhan dengan lengkap 2 tangan, 2 kaki. Bahkan tidak sedikit saya melihat ada video-video orang gak punya tangan, gak punya kaki. Tetapi mereka mempermuliakan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terimalah warisan dari Tuhan. Mari kita lihat poin berikutnya. Saudara diberkati? Yuk kita belajar lebih dalam lagi saudara. Ini menarik sekali. Menarik sekali. Saya sangat terkesan dengan kehidupan daripada Kaleb. Yosua juga saudara ya. Jadi Anda yang bernama Yosua dengar baik-baik. Ini karena tertulis buat kehidupan saudara. Ada amin, ada amin, ada amin. Haleluya. Mari kita lihat. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Jadi milik pusaka ini warisannya saudara. Hebron, katakan Hebron. Hebron itu dataran tinggi, saudara terletak di bagian Israel bagian utara. Kalau saya tidak salah di perbatasan daripada Suria, saudara ya. Dan ini di sana itu, dengar baik-baik ya. Ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenasus sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Lihat ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar dari antara orang Enak itu. Dan amanah negeri itu berhenti berperang. Saudara, Hebron ini tanah salah satu yang paling subur di dataran atau di daratan Israel. Masalahnya gini saudara, Arba itu adalah orang raksasa. Firman Tuhan mengatakan orang yang gede-gede. Saudara mau dapat warisan dari Tuhan? Mau? Haleluya, mau? Mau? Katakan saya mau. Fight for it. Warisan Tuhan saudara seringkali itu terbungkus rapi. Dengan hal-hal yang tadi saya katakan. Kita harus cari kehendak Tuhan. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita enggak boleh malas. Kita harus istilahnya apa ya. Terus mengembangkan diri. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Terus berusaha untuk kenal kebenaran firman Tuhan. Kita bekerja bukan cuma supaya diberkati. Kita ikut Tuhan bukan cuma supaya diberkati. Tetapi ini adalah bagian daripada tanggung jawab kehidupan kita. Ada amin saudara. Kalau saudara dan saya sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara dan saya kita sudah percaya akan kebaikan kemurahan Tuhan. Waktunya sekarang kita menerima warisan itu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menerima favornya Tuhan. Jangan heran kalau tiba-tiba hidupmu diberkati. Orang yang rajin saudara tidak akan, Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Maka segala sesuatu itu apa? Yang dicari oleh orang-orang di dunia ini. Segala sesuatu ini dikejar oleh mereka. Jangan heran kalau Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan saudara. I'm praying for favor for you. Saya percaya ada kemurahan Tuhan. Saya adalah orang yang sangat percaya dengan nubuatan Tuhan, saudara. Kalau Tuhan sudah bernubuat akan sesuatu, apa yang Tuhan janjikan kepada kehidupan saya pasti akan menerimanya. Waktunya kapan? Tuhan yang punya, bukan saya. Dan saya percaya kalau Tuhan memberikan favor perkenanannya pada saya. I'm a believer of this. Bahwa apa yang memang tidak bisa saya lakukan, Tuhan pasti akan buka pintu. Tuhan akan sanggupkan saya untuk menerima daripada kemurahan-kemurahan itu. Di dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudara, ini yang menjadi kepercayaan saya bahwa saya adalah alat pamer daripada kerajaan surga. Ini enggak melulu tentang kaya, miskin, uang banyak, uang sedikit. No. Termasuk di dalam kesusahan yang saya alami, kesusahan yang saudara alami. Engkau tetap menjadi alat pamer kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Di depan saudara dan saya. Ada hari-hari ke depan yang memang jelas ini masih tidak menentu. Tetapi aminkan apa yang firman Tuhan katakan. Bahwa kita hidup tidak dengan standar ekonomi dunia. Kita anak-anak kerajaan surga. Kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Dan kita selalu berdoa, terjadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga. Di surga enggak ada krisis bos. Di surga enggak ada tangisan. Di surga enggak ada sakit penyakit. Di surga orang-orang bersuka cita. Dan biarlah surga itu turun ke atas kehidupan kita.
Engkau akan menjadi alat pamer kerajaan surga. Dan saya berdoa, engkau akan menerima warisan surgawi. Kemurahan, kebajikan Tuhan ada pada kehidupan saudara. Yang pertama daripada warisan itu sudah mulai engkau terima, yakni janji keselamatan. Engkau sudah terima itu. Kamu dan saya terima keselamatan bukan karena perbuatan baik, bukan karena effort, bukan karena kita rajin berdoa, apalagi rajin ke gereja, saudara. Tetapi karena kasih karunia di dalam iman akan Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan itu mengatakan supaya kita dapat melakukan perbuatan baik, pekerjaan yang mulia. We are the masterpiece of the kingdom of God. Dan saya berdoa hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang akan tahu, wow, kalau aku lihat hidup kamu gak mungkin deh, itu pasti Tuhanmu. Kalau aku lihat kamu mana bisa, orang tuamu kayak gitu, itu pasti Tuhanmu. Kalau aku lihat kamu masa lalu berantakan kayak gitu, hari ini kamu diberkati Tuhan luar biasa, itu pasti karena Tuhanmu. Biarlah orang boleh ternganga, marveled, melihat bagaimana luar biasanya Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Greater in me than he that is in this world. Ini yang menjadi kepercayaan saya, bahwa lebih besar roh Tuhan yang ada dalam diriku daripada ia, roh-roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Be blessed. Saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami terima hak warismu. Mari saudara, kalau engkau percaya bahwa Tuhan mewariskan sesuatu yang luar biasa buat saudara. Dan sekarang you are about to receive this. Kapan waktunya saya nggak tahu. Angkat tangan di mana saudara berada. Aku ingin memberkati engkau dengan warisan-warisan ilahi. Aku memberkati engkau. Mungkin engkau berkata enggak mungkin Pastor Daniel. Orang tuaku udah lama meninggal. Dan mereka tidak meninggalkan apapun juga. Hey, tunggu. Bapa itu hidup. Dan dia sanggup memberikan warisan kepada saudara. I bless you. Dengan warisan surgawi. Aku memberkati saudara dengan warisan surgawi. Engkau terima saudara. Engkau terima warisan ini. Engkau terima perkenanan. Pintu-pintu surga yang terbuka. Akan mempermudah. Akan membuat saudara bertekun. Tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ingat, Musa bersama dengan Yosua dan Kaleb berjalan 40 tahun. Tetapi semakin sukar, semakin favornya Tuhan nyata. I bless you in the name of Jesus. Engkau terima ini. Aku berdoa memberkati kehidupan jemaat sekalian. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa dalam kondisi apapun juga. Kehendak-Mu yang terjadi. Favor-Mu nyata. Perlindungan-Mu dahsyat pada kehidupan kami. Be blessed everybody. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Dan saudara izinkan saya secara pribadi mengundang saudara untuk datang mengikuti ibadah kami di Anugerah Church at Storehouse, ACS. Lokasi kami ada di Bilangan Permata Hijau. Di satu shopping mall bernama Beleza Shopping Arcade di arteri Permata Hijau. Saudara naik satu lantai di atas kedai kopi yang warna hijau. Dan saudara ikuti ibadah kami pukul 10 pagi. Saya mengundang Anda untuk bersama-sama keluarga. Yuk kita datang untuk ibadah onsite. Kalau saudara dan saya udah bisa pergi ke mall, udah bisa nonton bioskop, udah bisa jalan-jalan, makan bareng, nobar bareng. Sekarang waktunya kita ke gereja bareng. Datang untuk ikuti ibadah onsite. Gereja kami, GBICS, so I will see you this coming Sunday. Hari Minggu pukul 10 pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya.
setia. Hanya Yesus